Dear passengers, ICE International 127 will have a different formation today. The first class coach. Jumpa lagi di sini dengan Today Channel. Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman pribadi saya atau saya sharing kepada Anda semua, Bapak-bapak dan Ibu, mengenai sulitnya untuk hosting atau kos-kosan di Belanda. Kalau di Belanda ingin mencari kos-kosan itu bisa sampai 3-6 bulan, apakah 1 tahun, bahkan sampai 1 tahun kita belum bisa mendapatkan hosting atau kos-kosan. Sebelum saya lanjut ke topik yang berikutnya, yang berikut ini, saya akan selalu dengan slogan, ikuti prosesnya, jangan melihat hasil. Baik saudara, Bapak Ibu, di Belanda kos-kosan bisa diperoleh dengan lewat agen, yaitu lewat agen properti, di mana biaya agen itu bisa sama dengan 1 bulan biaya harga sewa hosting atau kos-kosan. Ada beberapa nama agen yang bisa kita percaya, yaitu adalah Vested, Pararius, Sior, dan lain-lain. Harga sewa kos-kosan di Belanda itu bermacam-macam. Ada yang disewakan termasuk furniture, ada di luar furniture, ada yang termasuk energi, atau juga di luar energi. Ini yang saya maksud seperti air, listrik, internet, TV, dan lain-lain, atau yang include semuanya. Harga sewa kos-kosan di Belanda untuk saat ini sangat mahal, berkisar 850 sampai dengan 1.200 per bulan, tergantung luasan dan usia bangunan dan fasilitasnya. Jika pada saat kalau kita mencari lewat agen, jika Anda menjadi orang yang terpilih untuk menjadi calon penyewa dari iklan yang diterbitkan oleh agen properti, maka Anda akan mendapatkan email. Tentunya itu juga lewat mendaftarnya lewat iklan. Nanti Anda akan mengisi data-data Anda, nama, alamat sementara, alamat yang sebelumnya, terus mungkin kalau Anda sebagai mahasiswa di mana, paspor kalau Anda ekspatriat, atau mungkin kalau Anda dari tidak penduduk asli Belanda, Anda akan diminta paspor, visa, segala macam. Ada juga minta penghasilan kemarin kalau tidak salah minimal itu minta mereka 3.600, tapi kalau misalnya siswa atau mahasiswa, mereka akan minta yang namanya jaminan dalam arti kadang mereka minta untuk jaminan 3 bulan masa sewa. 3 bulan masa sewa itu biasanya yang pertama merupakan deposit, yang kedua merupakan sewa bulan berjalan, yang ketiga ini jaminan untuk saat akan diserah terimakan nanti jika sewa Anda akan berakhir. Nah, jika Anda terpilih itu, Anda biasanya akan diundang untuk melakukan viewing. Viewing itu semacam kita ninjau lokasi. Kita akan ninjau lokasi atau melihat unitnya. Nah, biasanya peserta viewing ada calon pemenang ini terdiri dari 4-5 orang. 15 orang. Nah, setelah itu Anda akan dipanggil, kira-kira 1-2 minggu kemudian Anda akan dipanggil jika Anda sebagai pemenangnya dari sewa hosting itu. Jadi kalau di Belanda itu istilah kos-kosan itu hosting. Nah, jika Anda sudah dipanggil, Anda setelah viewing, sepanjang jadi pemenang, dipanggil 1 minggu atau 2 minggu kemudian. Setelah itu Anda akan melakukan tanda kontrak, penyerahan kunci, pembayaran, dan sebagainya. Nah, jadi dan pada untuk saat ini harga sewa di Belanda itu sudah sangat mahal. Kemarin saya punya pengalaman, saya berbagi pengalaman ini karena ada anak saya kebetulan yang melakukan kuliah di Belanda sana, tepatnya di Eindhoven. Jadi pada waktu itu ini saya contohkan, pada waktu itu ini harga sewa saya bayarnya bulan April tahun 2023 ini seharga 754,78 euro. Nah, ini adalah kebetulan pada waktu putra saya, anak saya itu mendapatkan sewa untuk masa 2 tahun. Dia akan berakhir pada waktu Juli, atau berakhir pada pertengahan Juli kemarin itu. Nah,
Pada waktu itu dia 31 Juli masih kontrak. 2 tahun ini kebetulan ini diurusi oleh kampus, dan ini menurut saya suatu yang spesial, dalam artian setelah saya melakukan kunjungan ke sana, ternyata hosting di sana cukup sulit dan sangat mahal. Sangat sulit dan sangat mahal, bukan cukup lagi, sangat sulit dan mahal. Yang tadi bilang bisa 1 bulan belum dapat, 3 bulan belum dapat, 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Sehingga kadang-kadang teman-teman kita, dari kita mahasiswa kita itu kadang-kadang mereka menempel di temannya, dan seperti putra saya ini juga kemarin menempel di temannya. Sementara waktu saya di sana, sementara saya pindah dari hotel ke hotel selama kira-kira 1,5 bulan, pindah dari hotel ke hotel. Dari hotel ke hotel sebelum mendapatkan hosting. Nah, harganya sangat mahal. Untuk posisi saat sekarang ini kan sudah masa untuk habis liburan sekolah habis, dan sekarang ini kemarin saya lihat sudah mencapai di harga 850 sampai 1.200 euro per bulannya. Kenaikan harga sewa ini sangat mahal karena memang di sana terjadi inflasi. Jadi di Belanda dan Eropa sana terjadi inflasi. Saya baca-baca inflasi di sana kira-kira mencapai sekitar 14,5% pada tahun 2022. Mungkin kemarin itu sekitar turun sedikit 2023. Saya tidak update lagi detailnya. Jadi harga sewa itu naik, dan untuk service cost itu, jadi sewa tadi itu bisa di luar service cost tadi masuk air, listrik, energi lah, air, listrik, TV, internet, dan lain-lain. Atau mungkin bisa masuk puncer atau tidak. Nah, yang tadi saya sebutkan tadi, sewa 3 bulan itu satu deposit untuk deposit awal, yang kedua itu untuk di bulan berjalan, yang ketiga ini untuk cadangan pada saat kita akan meninggalkan kos-kosan. Jadi kos-kosan. Nah, di Belanda sana tuh saat ini terjadi backlog perumahan. Jadi sangat terjadi perumahan sehingga sama masalah rumah yang sangat sulit di sana. Dan pemerintah Belanda sendiri memang menyadari itu, cuman saya juga tidak ngerti kenapa tidak melakukan pembangunan secara besar-besaran. Tapi informasinya mereka akan kekurangan rumah sampai dengan 845.000 sampai dengan 900.000 unit rumah sampai dengan 2030, karena 2030 diperkirakan penduduk Belanda mencapai 18,88 juta. Nah, di Belanda untuk sewa kos-kosan pada saat masa sewa berakhir, kamar kos Anda harus Anda bersihkan. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai putra-putri menjadi mahasiswa di Belanda, jadi setelah Anda selesai atau adik-adik mahasiswa selesai masa sewa, itu harus dibersihkan. Kamar kos-kosan Anda itu harus bersihkan. Dan kemarin pengalaman saya setelah dibersihkan itu, saya minta putra saya anak saya untuk melakukan syuting. Saya syuting aja, lalu itu kemarin pakai HP, syuting. Semuanya kita syuting dari pintu masuk, dapur, ruangan, kamar mandi, dan perlengkapan yang diberikan pada saat itu. Nah, kebetulan harga kemarin yang 754 ini putra saya ini kebetulan termasuk furniture pada waktu itu, karena pada waktu itu dia berangkat tahun 2021, tepatnya di Agustus 2021 di akhir bulan. Tapi saya masa sewa itu pada itu sudah membayar di 1 Agustus untuk sewa 1 Agustus. Jadi kemarin kehilangan, boleh kata loss sewa itu 1 bulan. 1 bulan lah kurang lebih loss sewa itu. Nah, jadi itu, dan kembali ke tadi harus dibersihkan dan di video dan itu harus dijelaskan. Nah, kebetulan kemarin lengkap furniture, jadi dapurnya ada, tempat tidurnya ada, terus lemarinya ada, meja duduk untuk belajar ada, terus ada vacuum cleaner juga, dapat vacuum cleaner, ada kursi juga, ternyata memang di Eropa sana di kamar itu minimal pasti ada kursi dan tempat tidur dapat. Dan kemarin itu kebetulan harga segini itu termasuk energinya, air, listrik, dan internet dan televisi. Nah, tapi kemarin setelah mereka lakukan evaluasi itu, ternyata kebutuhan untuk air, listrik, dan internet itu dia punya alat ukurnya. Jadi kita tuh
ada kuotanya pemakaian sebulan tuh berapa. Kebetulan kemarin saya itu di sana sempat menginap di hosting anak saya itu. Jadi karena mungkin ada kelebihan, sehingga deposit yang terakhir yang tadi saya bilang yang 3 itu yang terakhir yang harus termasuk harga sewa itu harus diperhitungkan kemudian dengan kenaikan harga sewa. Dengan kenaikan harga sewa yang itu saya membayarnya waktu 2 tahun yang lalu. Jadi saya bayar 2 tahun lalu, diperhitungkan dengan kenaikan sewa termasuk energinya, listrik, air, internet, wifi dan lain-lain itu. Nah, ternyata kemarin itu maksudnya kita menambah lagi sekitar 100, hampir 150 euro. Nah, nanti akan saya berikan untuk videonya saat anak saya meninggalkan kosan itu seperti apa. Saya akan perlihatkan di videonya seperti apa. Saya akan sekitar ada berapa menit saja. Seperti itu karena gini, karena itu akan menjadi referensi untuk kita mencari kos-kosan atau housing di berikutnya. Kita saksikan dulu video yang masalah sebelum penyerahan housing kepada landlordnya. Hi, this is Richard. I'm Imade Richard Putra Sudiasa, and today, 31st of July at 4:30, I'm leaving the unit in Lombok Pat 104, and I've cleaned the kitchen, the drawer as well, and another drawer, and this is the area near the trash can, and this is the bathroom. This is the clothing area, and I've left the keys in the table as you guys asked, and this is the drawer. Yep. This is the cupboard. This is the lamp, and this is the vacuum cleaner. Oke, kita lanjut lagi. Sudah Anda saksikan tadi bagaimana proses penyerahan kunci dan pembersihannya. Proses pembersihan kita lihatkan, tapi hasil pembersihannya kita sudah kemarin kita sudah bersihkan itu. Saya cicil. Jadi saya cicil dari beberapa hari sebelumnya. Pertama yang saya cicil itu adalah untuk kulkas. Kulkasnya dapat kulkas kecil minibar gitu, saya cicil dulu. Jadi sementara caranya saya mengatur cicil kulkas dulu. Saya tidak membeli makanan yang basah, tapi cukup yang kering-kering, yang mungkin minuman ringan boleh lah, tapi yang sudah masaknya sudah mulai berkurang pada saat kira-kira H-3 lah hanya. Terus kamar mandi saya cucil dari minggu sebelumnya. Jadi seperti itu saya yang lakukan. Di Belanda sini rekam jejak itu penting untuk bagi penyewa kos-kosan atau untuk para penghuni housing. Karena ini akan menjadi referensi untuk pencarian housing kita berikutnya. Apalagi di Belanda sana kan begitu kita masuk kan semua data kita terdaftar. Artinya semua identitas kita tuh tetap dari nama, terus mungkin paspor, visa, profesinya sebagai mahasiswa ataupun mungkin sebagai ekspatriat,
ekspatriat itu semuanya terekam, sehingga kita tidak akan bisa menghindar, dan rekam jejak kita sangat akan, apalagi kita sebagai orang yang menyewa housing akan terjadi. Dan mereka itu saya sudah buktikan itu kemarin sampai dengan saat ini September ini baru dapat kabar, putra saya itu baru dapat kabar bahwa tadi malam saya baru dapat kabar dari sampai Oktober ini baru dapat kabar bahwa dia sudah dapat rumah, itu tinggal menyerahkan kunci. Tinggal salah terima kunci dan bayar. Tapi bayarnya pun saya belum dikasih angka berapa membayarnya. Seperti itu untuk mengenai sharing kita mengenai hosting atau pencarian rumah di Belanda. Semoga apa yang saya berikan mengenai sharing ini bermanfaat buat Bapak Ibu atau putra putri Ibu yang akan melanjutkan pendidikan di Belanda. Demikian informasinya, terima kasih. Ikuti prosesnya, jangan melihat hasil. Bukan karena namanya, bukan karenanya, bukan karena bajunya, kami memilih dari basket, berangkat jiwanya dan semangatnya.